Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ini Bapak ingin menyampaikan materi pembelajaran kita tentang konsep fikih dalam. Sebelum kita memulai materi pelajaran ini, mari terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Itu doa dimulai. Baiklah, kita melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu konsep fikih dalam. Pengertian fikih secara bahasa atau etimologi berasal dari lafal faqiha yafqahu fikhan, mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah atau terminologi adalah ilmu tentang hukum-hukum secara praktis yang diambil dari dalil-dalil syariat Islam. Di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dan lain, yaitu pertama, ini yang disebut dengan ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi keimanan. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah SWT yang harus iman kepadanya, iman kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan iman kepada hari akhirat, termasuk dalamnya kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini dinamakan juga dengan ilmu akidah atau kalam. Selanjutnya, yang kedua adalah ilmu akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan menyempurnakan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan keutamaan dan mencegah kejelekan-kejelekan. Seperti kita harus berbuat benar, janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Contoh, jual beli, pernikahan, peradilan. Kemudian yang ketiga, ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih mengandung 2 bagian. Pertama, ibadah, yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhan. Contoh, ibadah adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kedua, muamalah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan anak-anakku sekalian. Kita lanjutkan landasan sumber hukum Islam. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, lagi utama bagimu dan lebih baik. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti sholat, puasa, dan ibadah. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut ahwal ahsan. Apa tujuan dari ilmu fikih? Tujuan ilmu fikih adalah penerapan hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf. Misalnya,
hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib dan menuntut setiap mukallaf untuk mengerjakan. Kemudian, ilmu fikih terbagi menjadi berapa? Pembidangan ilmu fikih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Objek ilmu fikih. Objek kajian dalam ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf orang yang dibebani hukum yang dinilai dalam kacamata syariat. Secara objek kajian dalam ilmu usul adalah dalil-dalil syariat yang dapat dijadikan sebagai landasan atas suatu. Secara garis besar, macam ibadah ada dua, ya. Ibadah khos, khusus, atau mahdo, dan ibadah ammah atau baru mahdo. Apa ibadah mahdo? Adalah ibadah yang khusus, bentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah, telah ditentukan, diatur, atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat. Itu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti sholat, zakat, puasa. Dan adapun ibadah ghairu mahdo adalah ibadah umum berbentuk sama manusia dan manusia dengan alam dan yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, serahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberikan perintah atas dan prinsip. Ya, misalnya menyantuni fakir miskin, cari nafkah, tetangga, dan negara. Tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dengan kenal dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi, untuk kepentingan dan kebaikan bagi diri, keluarga, serta masyarakat. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu dari pembelajaran kita. Insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan kembali pembahasan judul dari pelajaran ini. Kita akan meneruskan sejak kapan ilmu. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu yang bisa kita bahas materi ini. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.